Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disain kasarnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan para sepuh, ini sepuh, ada Bapak Abdul Wahab, Ketua DKM Bapak Ruli, dan Pak Wakil Ketua DKM kawan Bapak Mamat yang kedengaran di belakang. Yang saya muliakan Akhirul Kiram Al-Ustaz Ahmad Baihaqi SHI, yang sedianya beliau yang akan mengisi, saking tawaduknya beliau menyuruh saya untuk menggantikannya. Tapi saya tidak lama-lama, nanti dilanjutkan oleh beliau. Sebelum nanti doa, beliau sampaikan juga materi. Yang saya hormati Ketua RW Bapak Samsul Arifin, Ketua RT Bapak Sigit, mana orangnya? Ketua RT 01 siapa? Bapak, mana orangnya? Ketua RT 2 ada Bapak Haji Nurdin, mana orangnya? Ada? Ibunya. Ketua RT 4 Bapak Novi, mana orangnya? Kasihan lu RW, agak ditemuin RT-nya. Ini mencurigakan nih. Lagi pada jalan-jalan katanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat di Masjid As-Sulaiman, yang mudah-mudahan dilingkupi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Masjid As-Sulaiman itu, kalau sebelah kanan tempat ampli itu dulu kamarnya saya, sebelah kiri kamarnya Ustaz Baihaqi. Saya punya banyak pengalaman di kamar ini, termasuk hilang duit, hilang rokok, hilang batu cincin, pernah. Duit tinggal 10.000 buat kuliah, timban orang. Ngadu kita sama Pak Haji Nurali, Pak Haji saya mau kuliah, kalau ada duit diambil orang, rokok tinggal 2 batang juga diambil orang. Yang hilang 10.000 dikasih 20.000 tuh berangkat kita kuliah. Masya Allah, mudah-mudahan Allah lapangkan kubur beliau. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ya, di sini ada Bu Haji tuh kelihatannya. Sehat Bu Haji ya? Kelihatan sih walaupun pakai masker juga. Karena saya dikasih tahu juga Ustaz Baihaqi, Bu Haji mana Bu Haji? Oh lupa pakai masker. Bukan.
Saya kalau nggak ada Bu Haji ngerokok saya di sini. Ya. Jadi gini, kenapa kita bersyukur Allah takdirkan ngaji dan gitu aja. Ya Allah Rabbi, apa jadinya kalau kita nggak ditakdirkan kagak demen sama pengajian? Yang bakal nyelamatin kita adalah pengajian, insya Allah. Nanti kalau kita udah mati, ya, nanti kalau kita udah mati, orang-orang yang biasa ngaji itu satu akan diberikan pemahaman oleh Allah. Yang kedua, dia akan disyafaati oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ketika dia ngaji, dia banyak baca sholawat kepada Nabi. Ketika dia ngaji, banyak tahlilan. Dia banyak baca la ilaha illallah, al-qabru dzulmatun wa sirajuhu la ilaha illallah. Kubur itu gelap dan yang nerangin adalah la ilaha illallah. Kita ini semakin hari semakin tua atau semakin muda? Semakin hari semakin tua, semakin hari semakin habis umur kita. Kalau kita gunakan insya Allah sebagian umur kita buat ibadah kepada Allah, bukan sebagian, harusnya seluruh ibadah, seluruh umur kita digunakan oleh kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah mengisi kehidupan kita dengan takdir seperti ini. Jadi sebenarnya namanya ngaji mah awalnya banyak nanti itu terfilter. Ya ngaji mah insya Allah itu juga. Betul nggak? Awalnya ngaji nih membludak, tapi terfilter nanti seleksi alam. Tapi bukan karena manusianya, bukan karena orangnya mau atau tidak mau. Yakini bahwa itu adalah kehendak Allah. Allah lagi nuntun dia ke pengajian, terus diberikan keistiqomahan. Tapi ketika Allah tidak menghendaki dia datang ke pengajian, artinya Allah sedang tidak menghendaki dia. Ini maaf, bukan berarti orang yang tidak datang ke pengajian maksudnya yang tidak suka ngaji. Ada yang tidak datang tapi dia sebenarnya demen apa ngaji, cuma lagi ada keperluan. Kalau orang kagak pernah ngaji pisan, itu berarti Allah tidak menghendaki menjadi baik. Kenapa? Nabi mengatakan orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, dia akan diberikan pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa orangnya yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka dia akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang agama. Ustaz, saya nggak paham agama, saya demen baik. Nah, bagus. Daripada orang demen, masih penting demen. Paham nggak paham, ngaji nggak. Saya yakin berapa puluh kali kita datang ke pengajian, berapa persen kita paham dari apa yang disampaikan di pengajian itu. Selebihnya Allah yang memberikan pemahaman. Betul nggak? Ini kita kagak paham nih, ibu-ibu kagak paham omongan saya nih, pulang apa sih Ustaz Dalu ngomong apa? Yakini bahwa di dalam kehidupan kita Allah ajarkan dengan apa yang saya sampaikan ini dengan cara yang lain. Jadi kita tugasnya menyampaikan, tidak memberikan petunjuk. Yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ada ghirah di hati kita, semangat di hati kita bahwa datang ke pengajian salah satu tujuan kita bukan hanya untuk pemahaman kita, tapi kita dijadikan oleh Allah orang yang bersyukur, menggunakan umur kita di tempat yang baik, di acara yang baik. Yang kedua, kita kirimkan Fatihah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang-orang yang kita sayangi, orang tua kita, anak kita, suami kita, istri kita, karena mereka semua membutuhkan doa-doa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup saya kemarin saya sampaikan di rumahnya Mas Polo, tukang rongsokan,
bos rongsokan. Ya walaupun rongsokan duitnya banyakan dia daripada ustaz. Apa yang kita lakukan ini bentuk syukur. Bu, orang semakin bersyukur, semakin ditambah nikmatnya. Ini udah paham ya? Sering disampaikan di mana saja kan? Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Hafal banget ini. Siapa yang bersyukur ditambah nikmatnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur, tidak bersyukur, nggak mau terima kasih sama Allah, maka kata Allah, ingat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah sangat pedih. Azab di mana? Di dunia sampai di akhirat. Nah kita nih bentuk syukurnya ngaji nih, salah satunya. Kenapa kok disebut syukur? Kita menggunakan hidup kita, sebagian umur kita saat ini. Berapa menit sudah kita berada di masjid ini? Berapa jumlah sholawat yang kita baca? Berapa tahlil yang sudah kita bacakan? Ini bentuk syukur kita. Nah, orang yang syukur, dengerin ibu, orang yang syukur kepada Allah, pengen kita diterima syukurnya kan? Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka syukur itu akan diterima oleh Allah ketika kita bersyukur kepada manusia. Kok gitu Ustaz? Iya. Jadi ini, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Artinya kalau kita tidak mau berterima kasih kepada orang, Allah gak mau nerima syukur kita. Ada dua manusia yang harus kita syukuri keberadaannya. Ada dua manusia yang harus kita ucapkan terima kasih kepadanya melebihi manusia yang lain di luar baginda Rasul ya. Satu, kita kudu bersyukur pada sebuah jalan yang bernama orang tua. Orang tua itu jalan kita muncul ke dunia. Allah melahirkan kita ke dunia melalui orang tua. Kalau kita syukur kepada orang tua, maka syukur kita kepada Allah diterima. Tapi kalau kita tidak bersyukur kepada orang tua, maka syukur kita kepada Allah tidak diterima. Ini selaras dengan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung daripada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung daripada kemurkaan orang tua. Bagaimanapun modelnya orang tua kita, kita tetap harus junjung tinggi dan menghormatinya. Bagaimanapun modelnya ayah ibu kita, kita harus memuliakannya. Sepanjang orang tua itu tidak memerintahkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua perintah-perintahnya harus kita ikuti. Semua kemauannya, keinginannya diupayakan untuk kita bisa mewujudkannya. Semakin memuliakan orang tua, semakin hebat dan sukses kehidupan kita. Yakin orang ini? Semakin kita memuliakan orang tua, semakin sukses dan bahagia kita dalam hidup ini. Saya ngerasain, ya Allah, bagaimana kemudian saya itu yang jadi keramat adalah ibu saya dan ayah saya. Luar biasa, apapun kata ibu saya ikuti.
Mohon maaf saya cerita sedikit. Dulu saya berada di SMP favorit di Kabupaten Cirebon, di Kawanan Sindang Laut. Ustaz Bayhaqi tahu sekolahan saya adalah sekolahan favorit. Hanya orang-orang yang punya name besar di situ bisa masuk. Lalu setelah lulus dan saya nilainya bagus, ibu saya menyuruh saya untuk sekolah di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Bundaran Pesantren Cirebon. Bayangkan, saya bisa ke SMA favorit, saya bisa ke SMK favorit, name saya gede, saya bisa ke Madrasah Aliyah Negeri, tapi saya dicorokin sama ibu saya ke Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Bundaran Pesantren Cirebon. Isinya laki-laki semua, sekolahnya siap pulangnya sore, masya Allah. Dia biasanya SMP, anak SMP coy. Orang Sunda itu dulu cakep-cakep banget. Tiba-tiba saya disuruh masuk ke dunia ke pesantren, dijorokin di situ. Mau nggak mau, saya nggak mau biayain sekolah kamu kalau kamu nggak mau masuk di situ. Bayangkan. Karena saya nurut sama ibu saya, banyak bekasnya, barokah insya Allah. Amin. Ilmu saya walaupun sedikit, ilmu saya kalau dibandingkan dengan Ustaz Bayhaqi jauh kemana-mana. Beliau ini muridnya Mbah Maimun Zubair. Beliau ini ngaji di Sarah bertahun-tahun, jadi jauh ilmunya sama saya. Tapi sedikitnya ilmu saya ternyata masih bisa manfaat. Ini berkah siapa? Dari orang tua kita. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak suka ketika orang tua nyuruh begini, tapi hati kita nggak suka. Ingat, orang tua tidak akan menjerumuskan anaknya. Kalau orang tua yang benar, yang baik, dia tidak akan menjerumuskan anaknya. Pengen anaknya selamat. Betul apa kan? Maka orang yang berterima kasih kepada orang tua sudah pasti dia akan bisa diterima syukurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi yang masih punya orang tua, muliain orang tua kita. Muliain. Jangan mudah baper, jangan mudah sakit hati sama orang tua. Ayo kita muliakan orang tua. Bismillah, kita doain biar orang tua kita pada sehat, biar orang tua kita pada afiat. Mudah-mudahan kalau nanti orang tua kita meninggal dunia husnul khotimah, tenang jiwanya meninggalkan anak-anaknya yang soleh-solehah. Amin. Yang kedua, orang yang patut kita ucapkan terima kasih selain orang tua di dunia ini adalah guru kita. Guru kita yang membuat kita pandai, yang membuat kita tahu ini dan itu. Kita kudu muliain. Ustaz Bayhaqi guru di sini udah berapa tahun, muliain beliau. Siapa yang jadi guru di sini? Ustaz Abdul Muhadi, muliain. Dia ngajar anak-anak kita, muliain. Kalau dulu yang namanya guru pasti menginginkan anak-anak muridnya selamat. Kalau tadi orang tua pasti menginginkan anaknya selamat, guru sudah pasti menginginkan muridnya semua selamat di dunia dan akhirat. Dan akan menjadi salah satu pertanyaan bagi semua guru adalah tentang bagaimana muridnya. Makanya mohon maaf ya, kenapa kita itu kirim Fatihah pada acara haul di pesantren ini, pesantren itu. Kenapa kita kirimin doa untuk orang-orang, bukan sekedar tawasul kita biar kita nyambung ilmunya saja, bukan, tapi mengucapkan terima kasih kepada beliau. Karena di akhirat, di alam barzah, mereka bertanggung jawab terhadap umat yang dibimbingnya. Lalu kemudian laporan ke baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini anak murid saya, Allah sekian lama sudah bertawasul kepadaku dan bertawasul kepadamu. Karena yang dekat dengan Rasulullah adalah guru, dari guru ke guru, terus sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka muliain guru. Kalau ada bocah nih anak ngaji di sini, di masjid ini atau di majelis-majelis,
Di RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 ya, yang jadi orang tua kudu hidup sama gurunya. Kudu hidup. Bayar ora? Ya elah. Bocah ya Allah, dulu saya bayar enggak? Bayar berapa? Siapa yang ngumpulin duitnya, kamu ya? Goceng. Gope ya? Juga sebulan goceng. Pada bayar ora? Ya emang nasib guru ngaji begitu, makanya dulu masa kurus banget. Ya orang pendeta muka-mukanya pada merah, bergizi makanannya. Ya, lah guru ngaji mah gope, sebulan dikumpulin dapatlah 500.000 umpamanya. Habis tuh sebulan 500.000. 2 hari. Kalau sekarang mungkin murid-murid bayar, kalau yang bayar ya 20.000 kan ya, atau 25. Tapi rata-rata sekarang 50.000. Sebulan 50.000 atau 30.000. 30.000 dibagi 30 hari. Berapa? 1.000. Sehari 1.000. Buat ke surga tuh. Lah iya, kita kan mati nih. Ya ini mah guru agama guru nggak ada sifatnya demo. Nggak ada demo digaji sekian, terima aja. Terima aja, alhamdulillah ya. Ya, jadi nggak demo ya. Iya, nggak demo. Iya. Iya. Kalau guru-guru sekolahan pada demo ya. Iya. Guru PGRI demo ke pemerintah untuk menuntut gajinya, kata begitu. Jadi guru ngaji nggak ada perkumpulannya demo tuh kakak. Jadi kenapa kita kudu muliain guru ngaji gitu? Kenapa? Karena jangan ajarin guru ngaji tentang ikhlas, jangan ajarin. Udah khatam tentang ikhlas. Guru ngaji, penceramah, guru kajian, jangan ajarin tentang ikhlas. Insya Allah ikhlas. Nah saya kalau ceramah orang Arabin amplus sih. Isinya. Demi Allah, isinya juga kagak, demi Allah enggak. Catat ini benar. Saya di mana-mana saya bilang, saya ceramah nggak ngarepin dibayar, nggak ngarepin diamplopin, nggak ngarepin isinya, nggak ngarepin ditransfer, kagak. Karena itu dosa. Yang lebih dosa lagi saya pulang orang dibawain apa-apa. Lah ini kita paham. Ya kan kita nih. Emang boleh. Nih ceramah terus amplopnya mana gitu. Boleh nggak? Kagak boleh. Ya, kagak boleh. Cuman kebangetan. Kalau umpamanya orang nih, saya ceramah umpamanya Palembang. Dulu saya ceramah Palembang. Jauh-jauh ke Palembang. Ya tiket pulang pergi, oke saya udah dijamin gitu. Dijamret lagi. Saya di Palembang, ya habis ceramah handphonenya dijamret. Dia manggil saya, Ikatan Dokter Indonesia di Palembang. Itu malu, manggil ustaz dari Jakarta, handphonenya dijamret. Padahal tuh HP kalau dijual gopek. Saya diajak ke mall, Pak Ustaz milih. Saya nggak ngarepin itu. Orang saya kalau cerita begini, Pak Ustaz kerjasama tukang jamret itu katanya. Ada modus katanya, suwe kata saya. Jadi kemana-mana orang kalau ceramah nggak boleh ngarepin macam-macam. Ya ada sih terbesit itu ada gitu. Ya ini makanya gede nih gitu kan ada. Cuma harus tetap sesegera mungkin. Ya jangan. Astagfirullahaladzim. Gitu. Bagi guru begitu. Nah bagi murid yang hidup, yang masih punya pikiran, kalau ada yang ngisi pengajian, yang ngisi apa, ya ilahkan, tegakkan. Bukan kita mau udah rada-rada, udah levelnya udah masuk lah ke level ikhlas itu udah. Ya udah dunia dakwah kudunya begitu karena kita baca terus. Gak boleh. Di dalam ilmu tasawuf tuh udah luar biasa, kita tuh digambarin mulu oleh Imam Ghazali, digambarin oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi kadang-kadang kalau kita pulang ke rumah,
Dari mana? Pengajian. Iya. Jadi ya baik gitu kan kita ya. Tadi pengajian ya? Iya. Dan langsung aja main HP gitu kan, apa gitu kan. Tadi pengajian? Iya. Begitu. Orang rumah yang kurang paham kan begitu. Tapi sekarang alhamdulillah orang rumah saya udah paham. Udah paham. Karena kalau ngaji di Kampung Bedong saya jadiin jimat. Iya, saya jadiin jimat betul. Saya benar-benar di Kampung Bedong tuh apa ya? Emang tempat saya, ibu-ibunya ibu-ibu saya, bapak-bapaknya bapak-bapak saya, anak-anaknya anak-anak saya. Mau ngapain saya? Ngarepin apa? Emang rumah saya, gitu kan? Nah, dari berkah saya jadiin jimat ini Kampung Bedong, di mana-mana saya insya Allah barokah. Benar. Saya serius, saya begitu saya Kampung Bedong saya sampai kapanpun itu namanya amuk amat saya gak bakalan tinggalin. Saya mau kecuali memang ditolak ya, kecuali memang ditolak saya. Alhamdulillah, walaupun prahara datang saat itu tetap tidak menolak, mereka tetap merangkul saya. Dan ini alhamdulillah, saya betul-betul ya sekarang enggak lah. Mudah-mudahan apa yang terjadi ya ditakdirkan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala silaturahim seperti ini terus berlangsung. Racun, jangan putus asa walaupun kamu tidak didukung oleh 4 RT malam ini. Tapi Bu RT-nya kan ada. Berarti itu makin ya. Anaknya RT ada, warga RT-nya ada. Gitu. Seperti itu. Wakil ada. Oh iya. Artinya apa? Tetap istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Insya Allah, siapa orang yang istiqomah dalam kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan berbagai macam keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Bu, yang terakhir, kita ini kepengen kaya, betul? Pengen kaya orang? Gini. Sekarang kalau kita ini saya dapat ternyata memang kenapa kita ini gak kaya-kaya? Ternyata karena kita tidak pernah bersyukur. Satu, tidak pernah ridho tentang ketetapan Allah. Kalaupun kita mengatakan aku ridho Ustaz, aku ridho banget. Tapi hati kita, pikiran kita belum. Mohon maaf, ini keadaan kita sekarang. Kadang-kadang kita di pikiran kita ada pikiran macam-macam. Betul gak? Pikiran pengen ganti kendaraan, pikiran pengen ganti rumah, pikiran pengen ganti suami, pikiran pengen ganti baju. Ini jangan ganti istri, jangan ganti suami ya. Pikiran pengen punya ini, pengen punya itu. Berarti pikiran kita belum nerima ketetapan Allah. Hati kita terbesit nih, ya Allah, pengen rasanya kayak orang-orang begini-begini. Berarti hati kita belum ridho tentang ketetapan Allah. Apapun yang sudah diberikan oleh Allah, kita terima dengan hati, pikiran, dan perbuatan. Selaras itu kita bersyukur, maka kita termasuk orang yang diberikan kekayaan oleh Allah. Tes apapun problem kita ini, saya yakin kita ini punya utang nih. Ada yang punya utang? Angkat tangan yang punya utang. Insya Allah saya berdoa kepada Allah semua yang hadir pada malam hari ini, kalau melaksanakan ini utangnya beres. Apa yang dilaksanakan? Bersihin hati kita dari tidak menerima, bersihin pikiran kita dari tidak menerima. Bahkan harus kita bersihin mulut kita dari sesuatu yang seolah-olah kita tidak menerima takdir Allah. Yang kedua, lakukan yang mengagumkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mengagumkan Allah? Selain sholat 5 waktu,
malam kita tahajud. Apa yang mengagumkan Allah? Dalam kondisi apapun kita tetap berbuat baik kepada suami dan istri kita. Apa yang mengagumkan Allah? Puasa Senin Kemis Ayyamul Bid kita lakukan. Pokoknya apapun yang mengagumkan Allah kita lakukan, sembari kita menerima hati kita, pikiran kita dengan ketetapan Allah. Saya pengen ada laporan, ya, siapapun yang punya utang laporan. Ustaz, iya benar, saya udah lunas utangnya, saya pengen ada laporan. Ya, nanti sampai beberapa hari ke depan, insya Allah dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, percaya orang? Ya. Lakukan yang mengagumkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Monggo dilanjut Ustaz Baihaqi, tausiah, wasiat atau mauidhahnya buat kita semua ditutup dengan doa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup lama. Intinya poinnya yaitu bersyukur, sangat bersyukur kepada Allah. Kali ini malam Rabu terakhir di 2023, minggu depan malam Rabu yang masuk 2024. Ya intinya ibu-ibu, bapak-bapak mengumpul di sini jadi aset yang termulia di sisi Allah itu. Kita hidup nanti ketika tua kita punya anak yang soleh dan solehah. Nah, tugas orang tua itu bukan hanya untuk menyiapkan logistik biaya untuk sekolahnya, untuk ngajinya, tetapi orang tua pun menyiapkan diri untuk bersusah payah malam melek, malam tahajud, minta kepada Allah agar anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Tanpa itu kita anak ini nggak bakalan menjadi sukses tanpa adanya doa dari orang tua. Makanya kadang ada orang tua kadang ngomong sembarangan tuh ke anak tuh. Kalau ngomong sembarangan ke anak itu doanya orang tua itu makbul tuh, mustajab tuh. Ya kadang lagi nimang itu ya anak monyet anak lagi nimang anak itu doa. Dasar tolong, dasar bego. Ya bener bego beneran anak ini orang tuanya yang ngomong. Tuh, ya sampai keselnya orang tua kadang begitu. Kalau kita model cetakan model kita nggak ada apa-apanya kalau tanpa adanya doa dari orang tua. Karena apa? Karena kebaikan orang tua itu buahnya bukan hanya kepada orang tua, tetapi buahnya akan mengalir kepada keturunan kita. Bisa kita tes. Kalau kita perantauan nih, kalau orang tua kita di sono itu biasa sama tetangga kagak akur, di sini pun insya Allah kita nggak akan diterima di masyarakat. Terasakan luar biasa. Tetapi ketika orang tua itu beraknya luar biasa, maka sebodoh-bodoh kita pasti hidupnya berkah. Jadi berkah itu bukan hanya duitnya banyak ini ya, kalau ya. Ya banyak juga orang yang hidupnya berlimpah harta benda, tetapi makannya cuma singkong sama air putih doang. Oh, berarti nggak berkah. Miliar-miliaran Pak, itu propertinya, asetnya, masya Allah Pak. Tetapi makannya cuma singkong doang, itu doang, aman air putih doang. Tuh berarti itu tidak berkah. Makanya kita nih mumpung di sini di malam ini kita kumpul, kita orang tua, yuk kita mulai nih dari mulai malam. Lah kita pengennya punya anak soleh-solehah.
orang tuanya boro-boro tahajud, sholat 5 waktu aja belentang-belentong. Yang ngaji mah kemana-mana itu, seminggu itu full, hari Senin, hari Selasa, hari itu ya semuanya dah. Tetapi sholatnya kagak doa sholat. Kan di Al-Quran sudah jelas itu ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau minta tolong sama Allah itu caranya itu kan bis-sabri, sabar, sama sholat. Ya sholatnya masih tetap, maka perbaiki sholat kita doa kepada Allah, karena aset yang paling utama itu adalah kita punya anak soleh dan soleh. Nah, kalau gaji kita kalau udah pensiun mah 80%, udah tahun nggak ada tuh. Iya, apalagi kalau cuma bini doang ya paling berapa. Tetapi aset yang utama adalah aset punya anak yang soleh dan soleh. Nah, kita punya anak 5 ini. Ustaz Abdul Muhadi ya. Kalau yang 1-2 juta aja saja. Sebulan itu udah berapa? 10 juta tuh. 10 juta tuh. Anak keempat lagi kalau satunya 3 juta aja belum tahu kan. Yang ada kok 13 juta. Iya, makanya ayo kita mulai dari malam di akhir tahun begini, mulai malam kita yuk berbanyak istighfar, berbanyak minta doa kepada Allah agar anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu adalah ikhtiar kita, Bu Bapak, hasilnya diserahkan kepada Allah. Lah Ustaz ngapain kita doa? Anak Nabi Nuh aja An aja durhaka sama orang tua. Itu anaknya sekaligus Nabi dan Rasul. Tapi kita diwajibkan oleh Allah hanya ikhtiar, usaha maksimal, hasil Allah yang menentukan. Kalau kita ikhtiar maksimal, ketika kita di hadapan Allah, kita sudah tidak dimintai pertanggungjawaban lagi kepada Allah Subhanahu. Kenapa anak kamu itu dulu nggak pesantren? Jadi saya ingat anak saya Ustaz Iqbal itu sampai emaknya nangis datang kiai, karena kata Iqbal kalau tidak dijemput sama bapak saya mau keluar dari pesantren. Tinggal sudah tetap itu dia kami datang Bar di mama saksinya. Suatu saat Allah akan meminta pertanggungjawaban ke saya bahwa saya tidak menyuruh ngaji. Ini saksinya mama kamu bahwa saya menyuruh kamu untuk ngaji. Kalau kamu tidak mau, itu berarti kita sudah lepas di hadapan Allah Subhanahu. Kenapa? Karena kita hanya sebatas menyampaikan, sebatas memberikan petua. Makanya demokratis dalam keluarga itu jangan demokratis yang kebablasan. Ya, demokratis dalam keluarga itu kalau menyangkut akidah, menyangkut agama Islam, kita wajib punya otoriter, Pak. Wajib anak kita didik untuk ngaji, untuk sekolah, untuk mengetahui agama. Tetapi kalau pelajaran yang mau jurusan IPS, mau jadi apa itu terserah urusannya. Itu demokratis silakan. Kalau kita punya anak perempuan yang sudah umur, ya kita diwajibkan dia untuk pakai jilbab. Lah kan Ustaz demokratis, terserah anak kita udah gitu. Gak bisa begitu. Ya. Karena apa? Ya karena syariat itu merupakan satu tanggung jawab kita, kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Amin tadi, bersyukur kepada Allah, dan kita sekarang jadi orang tua jangan lupa, jangan malas kita doain anak-anak kita. Ngomong orang tua jangan sembarangan keluar, karena doa orang tua itu adalah doa. Udah kamu mau gak bakalan kaya, gak bakalan bahagia. Nah orang tua ngomong ke anak seperti itu kan namanya bukan orang tua. Orang tua doain yang baik-baik aja lah. Ya, lebih baik kepada anak-anak kita. Oleh karena itu kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita minta ikhlas ridhonya. Kalau saya duduk di sini itu ingat almarhum Ustaz Amin, kata Haji Nur Ali itu udah berapa tahun ini biasa kalau malam kita duduk pas di sini nih.
sama Pak RW juga, sama Romo juga ya. Jadi kita doakan ini Pak Sabrata, Pak Haji Nur Ali dan sesepuh semua yang mendirikan Masjid As-Sulaiman ini, sama seperti Ustaz Amin bilang tadi bahwa bagaimanapun kita yang namanya Kampung Gedong ini, terutama Masjid As-Sulaiman ini adalah rumah kita, Pak. Ya, rumah kita, karena cikal bakal kita ini ya dari sini. Keberkahan kita itu cikal bakalnya ini dari sini. Ustaz Amin tadi bilang di atas ada 2 kamar, seperti itu. Ya, sama Bang Dul ini saksi kuncinya Bang Dul. Jadi luar biasa ini. Cikal bakalnya semuanya dari sini. Ustaz Bapak Isnarakan juga dari sini, Ustaz Amin cikal bakal dari sini. Jadi bagaimanapun ini rumah kita, mari kita rawat, kita jaga. Ini wakaf Kampung As-Sulaiman, mudah-mudahan semua yang terlibat di dalam wakaf ini diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amal ibadahnya diterima oleh Allah, segala dosa-dosa dan diampunkan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.